Halo, Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Nama panjang ya, Tat? Terserah mau singkat boleh, mau panjang boleh. Nama saya Eti Ermayuli, tinggal di Morobulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, Tat. Oh Jambi, oke. Ibu kemarin menghubungi saya ada kisah keajaiban selawat yang ibu rasakan. Boleh diceritakan dari awal sampai sekarang bagaimana ceritanya, Bu? Oh iya, Tat. Dari awal saya mengenalkan sholawat ini, kalau nggak salah tahun 2021, Bulan berapa? kira-kira bulan Juli lah, Tat ya. Oke. Kira-kira bulan Juli. Di sana saya mulai mencoba dengan sholawat Jibril. Kebetulan gini lah, Tat ya. Saya tuh gimana ya? Nah, himpit ekonomi lah gitu ya. Oke. Jadi saya selalu masa nggak mau tidur malam, jadi kebuka YouTube. Saya mencarikan doa-doa, amal-amalan gitu kan. Jadi nampaknya berantakan channel YouTube Ustadz nih kan, tentang sholawat, utang sekian lunas ini saya kira yang benar ini gitu. Kok bisa ya? Saya coba selusuri satu persatu testimoni semuanya kan. Ada salah satu itu tersentuh di hati saya. Senasib dengan saya gitu kan. Oke. Saya coba lah, katakan saya coba di pas waktu itu jam 11.45 lah, saya ambil uduk, saya sholat, habis sholat saya coba itu sekali itu waktu itu saya dapatnya 1000 lah gitu kan. 1000 paginya saya coba lagi sekali duduk itu 1000 Ibu gitu kan. salawat apa waktu itu? Salawat Jibril? Salawatnya pakai Iya, salawat Jibril. Oke. Salawat Jibril. Habis itu pokoknya saya minta keredoan, minta keberkahan lah gitu lah, Tat ya. Saya nggak bermimpi ini itulah gitu kan. Nggak mungkin aja Tuhan mau ngasih saya uang segitu dari mana kan gitu. Habis itu kira-kira saya sebulan lebih lah, Tat. Saya nggak ingat tanggalnya gitu. Jadi suatu hari gini loh, Tat. Hari itu hujan pagi kan. Hujan dari malam, hujan pagi. Jadi kebetulan hari itu hari Senin. Kalau hari Selasanya kami itu kan udah punya pasar untuk RT gitu loh kan, atau desa lah gitu kan, pasar kalangan itu sekali seminggu aja. Hari Selasa. Setiap hari Selasa. Iya, pasar mingguan lah gitu loh, Tat. Oke. Jadi saya tuh kalau ke pasar besok, sementara di dapur di kulkas sudah kosong semua, uang nggak ada. Ya sedih lah gitu kan, mau ke pasar besok uang nggak ada, hari hujan terus gitu kan. Jadi pagi itu masuk nomor telepon awalnya dari suami saya kan kerja di Jambi gitulah, di kota kan. Dia bilang gini, dia nggak bisa transfer uang karena mobilnya rusak, nggak bisa narik katanya kan. Oh iya nggak apa-apa, saya bilang kan. Ya udah saya tutup teleponnya sudah gitu. Saya langsung sholat apa namanya, sholat duha. Oke. Saya coba sholat duha. Habis sholat duha tuh masuk notifikasi ke HP saya kan. Saldo Anda bertambah. Ya memang nggak banyak loh, Tat. Sedikit loh. Jadi saya kaget. Uang dari mana? Saya nggak lihat dari siapa. Saya telepon lagi suami saya. Kamu transfer uang ya? Kata berapa? Enggak, katanya. Kan sudah saya bilang belum bisa transfer, katanya. Ini mobil lagi di BI, katanya kan. Oh ya udah, kenapa? Enggak lah, ada uang masuk, mungkin dari pelanggan, bilang gitu kan. Saya lihat, saya cek di Brimo, memang bertambah saldo. Saya ingatnya uang tuh sudah 40.000 cuma di saldo kan. Yang pertama berapa, Bu? Saya takut. Ibu yang pertama berapa? Nggak banyak loh, Tat. Walaupun berapa, walaupun cuma 50.000, Ibu sebutkan aja. 425, Pak. Oke, jadi awal saldonya awalnya 40.000. Iya, 40.000. Jadi saldo saya itu bertambah jadi 467.000 gitu lah, Kak. Oke. Terus jadi saya kan heran,
Lah, uang dari mana? Saya gemetaran, tak. Wah, siapa yang salah masuk dengan saya biar saya transfer ulang, kan? Saya cari pengiriman kok nggak ada. Jadi saya pergi ke hari reda hujan, saya suruh anak saya ngecek di Briling kan. Iya. Kalau cek apa? Kalau coba tes bisa nggak diambil nggak uang ini? Apa ini uang gaib, betul kan? Rupanya bisa tak diambil uangnya. Bisa. Jadi Masya Allah, bilang kan, saya belum berani letak uang tuh mau diapa-apain, saya takut uang apa ini ya, kata. Jadi saya susuri lagi YouTube Ustaz nih, apa benar nih gitu ya. Saya mau mencari nomor HP Ibu testimoni itu apa benar apa enggak gitu kan. Jadi mama ya udahlah, kata, mungkin rezeki dari Allah. Jadi besoknya saya belanja lah saat. Jadi kebetulan orang kan sibuk corona, Pak. Saya kan seorang tukang jahit. Biasanya saya banyak jahitan, Pak. Ini kok bulan ini kok kosong ya. Biasa saya nggak pernah kosong kayak gini gitu loh kan. Udahlah, biarlah gitu kan. Entah kenapa malam itu tiba-tiba aja saya kan punya pohon bidara di belakang rumah kan. Saya ambil bidara, saya rukiakan, termasuk saya selawat Jibril sebanyak waktu itu kalau nggak salah 4.444 kali malam itu. Siapa yang diruqyah? Saya yang menurkiakan air bidara. Oke. Untuk siapa? Untuk siapa? Saya hanya sudah ayat rukiah saya cuma membacakan lanjutkan dengan selawat tuh ya Tat. Oke. Saya selawatkan pagi itu, saya niatkan ya pokoknya gila-gilaan lah, kayak orang gila lah saya Tat. Saya percikanlah air itu, semoga ada berkah. Saya percikan ke toko-toko saya, ke keliling rumah saya kalau ada zat negatif gitu kan. Jadi jam 9 pagi itu, pagi jam kira habis subuh saya lakukan itu. Dan mulai jam setengah 9 tetap hari itu bertumpuk-tumpuk orang datang ngantar jahitan ke rumah. Masya Allah, saya bilang kan, Masya Allah, saya ya Allah, memang iyalah keajaiban selawat. Kebilang, ya Allah, kebilang, pokoknya saya nggak bisa ngucapkan apa lagi lah tak hari itu. Sampai 1 minggu tetap bertumpuk-tumpuk datang jahitan. Tak sudah sampai kewalahan pula kita lagi kan. Ya, kalau gitu ibu ibu tadi bilang selama sebulan tuh penuh orderan jahitan. Kalau ibu hitung bisa keuntungan berapa ibu dalam sebulan itu dari jahitan? Oh gimana ya Pak, saya ngitung katanya saya itu kan gini, kadang ngambil upahannya satunya 200. Ya, jadi saya sanggupnya misal 3 kira-kira aja lah sekian gitu kan. Ibu kira-kira aja hitungan kasarnya, kira-kira ibu kira-kira 18 jutaan lah Pak. Wow, besar juga tuh Bu. Ya, jadi kan tidak lama lagi kan anak saya kan bekerja di suatu bank di Jakarta kan. Jadi anak saya nih dia sedikit nakal lah Tat. Jadi dia tuh udah berapa kali dapat SP dari Kemendarnya gitu kan. Jadi datanglah WA dari WhatsApp dari kakaknya, bilangkan mama gini lah mama jangan kaget ya gitu. Ngapa adik kayaknya mau di resign. Loh kenapa? Ya masa ya ma udah 5 kali resign ma. Hari ini dia suruh menghadap ke kantor pusatnya Jakarta. Mau di resign katanya kan. Aduh saya gemetaran Tat. Jadi saya teleponlah anak saya, dia nggak mau ngangkat. Saya kirimlah, saya berdoa, saya kirimkan sholawat mujiat 11 kali untuk anak saya, semoga dia mau ngangkat HP saya gitu kan. Oke, dia angkatnya ke atas. Saya bilang, nak ngapain itu? Iya ma, gitu. Gimana sudah nasib? Maaf, saya belum bisa membahagiakan mama. Udah nak, kalau memang itu takdir kamu, sekarang gini, kamu ambil uduk. Jam berapa mau ngadap ke bos nanti? Kira-kira jam 2 ma habis masa kerja nih. Jam 2. Nah sekarang gini, ya fokuskan aja selawat ya. Selawat gimana ma? Ya nanti mama ajarin. Ambil uduk, pokoknya gitu baca selawat terus ya sampai menuju ke lokasinya. Pokoknya berhadapan dengan bos, baca terus selawat dan niatkan dalam hati semoga nggak jadi dirisan gitu loh kan. Iya Tat, alhamdulillah dilakukan Tat. Iya ma, katanya dilakukan Tat. Kira-kira jam 2:30 dia udah nyampai di Jakarta Pusat. Langsung bertemu dengan HRD sana. Memang dilakukan saya terus, saya WA terus. Aku jangan lupa anak mama juga bantu dari sini dengan selawat. Iya Tat, alhamdulillah Tat, hasilnya dia nggak jadi resign, cuma dipindahkan. Alhamdulillah nyawa Tat. Pokoknya
nggak bisa saya berterima kasih gimana lagi waktu itu anak saya nggak jadi diresign kan. Nah, habis itu kalau nggak salah itu udah tahun Desember 2020, 2021. Nah, yang ini lagi teh awal Februari 2022 nih. Iya. Saya kan mengadakan pelatihan di Kota Jambi. Pelatihan apa, Bu? Menjahit. Saya kan seorang terapis, jadi kami mana yang sudah ujian standarisasi itu, jadi mana yang angkatan-angkatan baru dilatih, nanti kami membantu cara nerapisnya gitu loh, Tat. Oke. Terus apa yang terjadi? Jadi saya berangkat dari rumahnya kan naik travel baik ke daerah Kota Jambi. Di atas travel saya sudah membayangkan akan terjadi kecelakaan. Karena minggu itu banyak terjadi kecelakaan, Tat. Kok bisa kenapa saya nggak tahu, saya gelisah aja duduk di travel, saya duduk di belakang, Tat. Jadi awalnya saya duduk di sebelah kanan, minggir lagi saya karena kosong, saya pindah lagi sebelah kiri. Perkiraan saya gini, andai kata mobil ditabrak oleh Puso, insya Allah saya selamat karena saya megang tasbih terus. Saya kemana-mana tasbih itu nggak tinggal, saya mendawakan sholawat Nabi, sholawat Jibril terus kan. Jadi saya selawat terus. Tadi di atas mobil itu saya nggak ada lihatlah berapanya. Pokoknya kan dari tempat saya ke Jambi itu 1 jam, kan. Nyampe di Jambi di Terminal Simpang Kawat namanya. Saya telepon kawan, terus cek Sherlock lokasinya di mana, apa saya harus naik Grab apa gimana. Udah naik ojek aja kata kawan saya kan. Sini Sherlocknya cuma dekat kok, 2 menit katanya kan. Oke lah, kebetulan ada ojek orang tua. Pak, Bapak tahu nggak alamat ini? Oh iya tahu, saya dekat katanya kan. Oke lah, naiklah saya motor dengan ojek itu kan. Jadi saya pas perjalanan 1 menit, saya sempat melihat tasbih saya sudah 8.013 kalau nggak salah. Nah oke lah, mungkin sampai di lokasi sampai 10.000. Aku bilang nanti mulai pelatihan saya tutup dulu sebentar. Jadi saat itu saya nggak tahu lagi gimana. Kejadiannya jam 8 pagi itu, Tat. Pokoknya saya tersadar tuh jam setengah 12 saya berada di rumah sakit. Saya nggak tahu apa-apa waktu itu. Sadar saya hanya tercium bau apa rumah sakit, dan saya berusaha duduk, saya rasa bermimpi, saya muntah terus kan. Jadi saya ada tangan seseorang rasanya suruh saya baring aja bu gitu. Saya nggak tahu apa-apa waktu itu. Saya hanya mendengar suara jauh gitu kan. Sempat saya buka mata saya sedikit, saya nampak orang bagi baju putih-putih banyak. Saya ini di mana, ya kan? Jadi saya belum bisa berpikir waktu itu. Kalau dibuka mata saya mual kan, saya coba duduk. Jadi ada seseorang bilang, ibu tinggalnya di mana gitu kan? Saya sempat jawab, saya tinggal di Morobulian. Ibu punya nomor HP? Punya. Saya kasih nomor HP. Jadi HP saya kan hilang waktu kejadian itu, Tat. Hilang. Ibu punya Facebook? Punya gitu. Udah coba input aja Facebooknya, nanti cari pertemanannya, kata orang itu kan, kasih tahu keluarga gitu kan. Jadi saya dengar masalah biaya, dokternya bilang kayak gitu. Nah, dengan siapa dia bilang, ini harus dioperasi, kepalanya nih ada pembekuan darah, jadi nggak bisa buka mata, harus kalau bisa secepatnya. Jadi mungkin karena orang ini nggak ada biaya, gimana rebut dan keluarganya dulu gitulah kira-kira kan. Jadi seingat saya waktu itu saya dilepaskan dari rumah sakit dengan belum ada apa-apain, dengan tujuan mau diantar ke keluarga di Morobulian gitu kan, rumah. Nah, jadi saya ditinggalkannya di mobil travel arah ke Morobulian itu kan. Kemudian orang itu kabur kan. Saya dalam keadaan tidak sadar, saya ditinggal di mobil itu, orang itu kabur gitu nah ceritanya kan. Jadi untung mau sopir travel tahu dengan saya, ini ibu ini tadi numpang dengan saya ke Jambi, saya tahu alamatnya gitu kan. Diantarnya saya ke alamat saya, kebetulan keluarga lagi berkumpul itu ya kaget lah suami saya waktu itu ada di rumah kan, kaget lah keluarga saya kok jadi kayak ini gitu kan, nggak sadar. Jadi mau dibawa ke rumah sakit terus gini gitu kan.
Jadi saya udah dengar lah orang-orang mau ngomong, jadi saya bilang nggak usah dibawa rumah sakit. Ya saya mengingatkan biayanya, Tat, dari mana ngambil biaya kan? Iya. Cuman saya tempat berselawat terus, Tat, dalam keadaan saya nggak sadar, antara sadar dengan tidak saya berselawat terus, Tat, berselawat terus. Jadi kira-kira setengah jam lah, tentu keluarga meremuk biaya gimana kan. Jadi anak ponaan saya sebelah rumah, dia seorang bidan kerja di puskesmas. Iya. Dia bilang gini, lo kepalanya ini berlubang katanya, rambutnya udah kera, udah kita jahit aja. Jadi belum sempat dia jahit lah kepala saya tuh, Tat. Saya sadar, saya duduk langsung saya muntahin darah banyak, Tat. Darah gumpalan dari kepala saya ini banyak, Tat. Ibu muntah? Ibu muntah darah? Iya, gitu? muntah darah banyak, darahnya kental, Tat. Oke, terus? Darahnya kental, sudah tuh. Akhirnya saya bisa buka mata, Tat. Buka mata, saya mau bercerita apa, saya nggak tahu apa ini, gitu. Saya nggak tahu, gitu kan. Saya sudah diletakkan di posisi seperti pasien lah di depan, di tengah rumah kan. Orang sudah banyak, Tat. Jadi saya ini heran, ada apa lah ini. Saya nggak juga bertanya, gitu loh kan. Jadi kepala saya ini nggak jadi jahit, cuma dikasih obat oleh anak adik saya. Jadi saya nggak tahu kejadian saya kecelakaan, saya nggak tahu. Jadi kebetulan, Tat, saya cari HP saya nggak ada. Jadi dicerita suami saya, iya mama tadi HP-nya hilang, mungkin mama jatuh dari motor. Gimana jatuhnya? Ya karena saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab, Tat. Mama sakit nggak kepala? Enggak, bilang kan. Udah nggak sakit lagi? Saya jahit. Hah? Tadi kan sakit kepalanya tuh berlubang. Udah iya, nggak ada terasa, sudah diobat, ada penanganan, tapi nggak terasa, rambutnya sudah dipotong sekitar itu kan. Ada 2 lubang, nggak jadi dijahit, cuma dikasih obat, ditempel pakai kayak plester gitu kan, kain kasar. Terus saya menjahit, jadi heran lah adik saya, kamu jangan ngapain jahit sekarang nih, gitu. Kamu lagi sakit. Enggak, saya nggak sakit, saya nggak tahu kejadian atau sungguh nggak tahu. Jadi besoknya suami saya ke Jambi menguruskan nomor HP saya. Nomor HP saya kan nggak bisa diganti gitu loh kan, karena pelanggan banyak tahu itu. Jadi besoknya sudah diurus nomor HP, ya dipakailah HP yang lama yang ada yang nggak dipakai, saya masukkan. Oke. WhatsApp, saya lihat banyak WhatsApp teman dari pelatihan kok nggak datang itu gitu kan. Jadi akhirnya kira-kira jam 3 sore saya mau ngambil uduk, datang telepon seseorang, katanya gini, ibu ini ibu Neti ya? Iya Pak, ini siapa? Saya Pak ini loh Bu, cerita gimana keadaan ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ada apa? Bilang kan. Oh, katanya inilah orang saksi ya, katanya. Loh, saksi apaan? Saya bilang kan, saksi apa maksudnya nih Pak? Dia ketawa. Enggak, salam kenal ya Bu. Saya seorang TNI. Waktu itu tempo hari saya dengan istri saya mau pergi arisan. Jadi saya melihat orang beramai Bu di lokasi di Cilutung namanya, kita kan di Cilutung Jambi. Ada apa nih, kecelakaan? Dengan siapa itu mobil yang nabraknya? Mobil loh kok kamu tinggal diam? Ya, kenapa ditutup dengan daun pisang? Udah ngorok Pak, katanya. Udah innalillah katanya kan. Loh, kamu jangan kayak gitu lah, dibawa ke rumah sakit, jangan jadi tontonan. Kita lihat KTP-nya orang mana, mungkin orang kumpet, kami nggak kenal, orang jauh kayaknya, gitu kan, ibu nih. Jadi sempatlah ada mahasiswa, dia secara langsung gitu loh, ngirim kepada si orang yang bantu saya nih, ini loh Pak, kejadiannya kayak gini, saya nampak tadi itu, kemudian di belakang saya nampak kali gitu kan, dah disimpannya nomor tuh. Ibu tahu nggak Bu kejadian ibu? Dia bilang sama saya, enggak Pak. Kenapa saya Pak? Astagfirullah Bu, dan istri saya sampai sok lihat ibu waktu itu. Emangnya kenapa saya Pak? Ibu mau tahu, tapi ibu jangan kaget ya, saya kirimkan ya ke WA ibu, gitu kan. Tapi nggak bisa dikirim Bu, ibu buka aja Facebook saya, karena siaran langsung katanya kan. Oke, terus saya intip lah Facebook dia waktu itu kan. Saya nampak kaget saya. Waktu itu saya naik ojek, saya ditumbur mobil merah dari belakang. Begitu saya ditumbur, saya jatuh ke kiri. Baju saya nyangkut di motor itu karena pelepasan lampu merah. Motor nggak bisa berhenti, karena rame kan.
Jadi saya diseret kayak balok dari sepanjang jalan tuh sampai 200 lebih lah. Jadi ada ruko, motornya dibeloknya ke ruko, akhirnya motor tuh berhenti, baju saya lepas dari, baju rompi saya lepas dari badan, baru motor tuh bisa berhenti. Situlah saya mengeluarkan busa di mulut saya banyak kan. Saya lihat orang ramai itu yang supir ojek itu mau nutup, katanya sudah innalillah kan. Itulah saya dibawa ke rumah sakit oleh seorang yang membantu, Bapak Irul namanya. Katanya, ini wanita sakti kok nggak ada tergores kulit ibu satu pun, Bu, katanya. Ibu ada ilmu apa, katanya. Ya Allah Pak, demi Allah Pak, untuk apa saya nuntut ilmu Pak? Nggak ada, demi Allah saya nggak punya ilmu apa-apa. Baru saya ingat, gini loh Pak, saya yakin waktu itu saya ditolong oleh kedua malaikat kiri kanan saya karena saya pencinta selawat Pak. Selawat apa Bu? Bolehlah dibagikan. Oke Pak, saya pernah jujur Pak, demi Allah saya mengadakan selawat udah lama gitu. Selawat apa Bu? Saya selawat Jibril. Apa bunyinya? Kata orang itu kan, saya bilang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jadi kalau yang benar Bu, iya Pak, saya sudah banyak. Bu, boleh nggak Bu dijelasan dengan saya? Bapak buka itu channelnya Mukhlis Marsal, coba Bapak lihat tuh banyak. Oh iya ya Bu, coba Ibu kirim nanti ya dengan saya. Jadi gimana caranya Bu? Ya caranya kita tuh tergantung kita Pak. Kalau saya niatkan gitu, ya Allah, saya berniat membaca selawat Jibril atau semampunya saya kah? Apa Bapak target kah? Ya tujuan kita Pak dengan bermimpi ini itulah Pak, kita minta keberkahan aja. Ini benar Bu, iya Pak. Insya Allah lah Pak, saya banyak keajaiban saya dapat. Insya Allah Bu, nanti saya bilang sama istri saya, katanya kan. Tempo 1 jam istrinya nelfon lagi. Bu, apa iya Bu? Iya Bu, saya sungguh sangat banyak manfaat yang saya rasakan Bu. Iya Bu, itulah kata Bapak, saya mau juga lah Bu. Jadi gimana awalnya Bu? Kalau caranya Ibu buka aja tuh YouTube saya kirim sama Bapak, sudah saya screenshot tuh channelnya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu ya, katanya. Saya coba, katanya kan. Jadi ada ini kan, ada orang tua masih sekampung saya dari Kabupaten Kerinci. Dia kan punya 3 anak. Jadi anak ceweknya nih kurang akur lah dengan ibunya nih kan. Ibu tinggal sendiri, dia sering tidur rumah saya. Dia sering mengeluh, katanya gini, saya nih rindu dengan cucu, tapi nggak tahu keberadaannya di mana, gitu kan. Pokoknya nangis terus lah. Dia bilang, kayak etek bahasa saya kan bibi lah bahasa Indonesianya ya. Kan gini loh Teh, tempat mengadu kita hanya kepada Allah Teh. Sekarang etek mau nggak melakukan sholawat? Ya saya sering berselawat tiap lebih sholat. Sholawat apa Teh? Ya terserah berapa kali, cuma 3 kali katanya kan. Ini loh Teh, coba etek gini-gini, saya belikan tasbih ya, saya pesan tasbih 1 set tasbih digital kecil tuh kan. Saya kasih dari etek 2 nanti kalau habis baterai ini pakai yang ini. Etek kerjakan karena etek nggak ada kerja 1 hari kalau bisa 10.000. Kalau nggak bisa 4.444 kali. Kalau nggak bisa ya semampunya. Kan nggak terganggu sambil nanam, sambil ini etek bisa. Sambil masak, jadi gimana ngitungnya? Ya kalau sempat duduk bisa ngitung, tapi kalau sambil nanam udah pasrahin aja baca, bilang gitu kan. 1 minggu dia membaca, 11 hari kalau nggak salah dia membaca, dia ngomong kayak gini. Dia kan namanya orang tua, dia nggak tahu ATM cara ngambil ATM kan dia nggak tahu kan. Dia punya ATM, dia katanya di nama saya kan Net, dia Net. Ada itu tahanan angka dan siapa nama itu, mau lihat duit di ATM itu masih ada, bisa diambil pendak. Dulu ada anak ngirim tapi ada sisanya dulu kalau nggak 100 sekian lah. Saya mau ngambil itu, gimana caranya? Ya pergilah ke ATM, cek lagi, cek saldo dulu karena udah lama kan. Cek saldo, rupanya 3.641 tak. Jadi ATM banyak, siapa ngirim? Tidak dong, cuma ATM aku tuh sedikit, kalau bisa diambil 20.000 atau 40.000 katanya. Enggak, ini 3 juta lebih Teh, lo bilang kan. Ya benar iya.
Jadi tes lah, ambil 3,5 juta, rupanya bisa gitu. Nah, bisa sampai ini dia tuh bengong gitu. Nah, di teleponnya anaknya laki-laki kan, kamu ada transfer uang? Enggak, untuk apa? Supaya enak diantar langsung ke rumah, kita dekatan kata anak kan. Jadi tanya, saya ketawa. Itulah Teh, mungkin Tuhan ngasih rezeki karena Teh nggak ada ekonomi, nggak ada apa-apa, anak nggak dekat kita, mungkin Tuhan ngasih rezeki lewat ini. Oh, jadi kalau kita rajin baca itu dapat rezeki. Iya, sebagian Teh, kan kita tidak mengharap itu. Nampak berkah itu bermacam-macam, rezeki bermacam-macam. Mungkin di posisi di segini mungkin dibantu oleh Allah. Kan nggak ada pengirimnya. Kapan uang tuh masuk? IT nggak tahu, nggak bisa dicek, Tat. Kapan masuknya tuh nggak bisa dicek, gitu kan? Jadi sudah lama tuh, Tat. Jadi sudah tuh 3 hari kemudian ada orang datang ke rumah. Nanyain tuh ada udah nggak keluar. Apa? Ngasih kabar bahwa dia ketemu dengan anaknya tuh yang dimaksudnya tuh. Anaknya tuh bersama cucu tinggal di sana gitu loh. Akan berarti sudah dapat jawaban. Memang maunya minta tahu alamat anaknya kan. Iya. Jadi saya telepon lah, beliau keluarlah, nanti ini ada info apa ini. Saya bilang lah itu tuh, nangis ya Allah, katanya, benar lah kata kau ya, katanya kan selawat ini iyo Teh. Memang selawat ini yang penting kita istiqomah, jangan berharap apa-apa, kita berharap aja keberkahan Teh. Setidaknya berkah dunia akhirat, saya bilang kan. Iya, saya sejak itu saya nggak mau meninggalkan, saya tetap mendawangkan salawat walaupun saya lagi dengar pengajian, mulut saya tetap kami berselawat katanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dia tuh gini loh, dia kan pingin umroh, uang nggak ada. Jadi ketawa sedikit dalam hati saya, sementara ingin umroh tapi uang nggak ada. Dia nunggu kalau ada punya kebun, kalau bisa orang beli kebun, misalnya kan. Saya ingin umroh, selawatkan aja lah Teh, apa bisa. Tapi Teh nggak mustahil lah Teh, kalau Tuhan berkehendak, gitu kan. Karena ekonomi nggak ada, cari uang nggak bisa karena udah tua hampir 70 Tat. Ya udah 60 sekian. Jadi saya bilang gini, doain kalau saya punya rezeki nanti saya mungkin hanya bisa membantu mendaftarkan aja. Jadi itu selebihnya nanti kita runduh sama anak saya tuh kasihan siang malam dia berhayal mau umroh sampai dia lihat cara apa namanya di YouTube ya, cara apa namanya nih, kalau kita pelatihan mau umroh tuh manasik. Iya manasik ya. Saya sudah tahu cara manasik gitu. Jadi saya berdoa ya Allah kalau nggak tercapai niat ini saya bisa stres gitu kan. Jadi saya berdoa ya Allah ketika kasih saya rezeki saya mau daftarkan ini umroh katakan. Biarlah saya belum lagi ini umroh, kasihan saya hanya dapat bantu untuk pendaftaran aja Tat. Oke. Di tolong Tuhan besoknya Tat ada orang ke rumah. Adalah posisi saya dalam keadaan sakit, habis kecelakaan juga tuh Tat. Iya. Kalau nggak salah seminggu sudah itu orang tuh mau datang ke rumah dengan cerita saya kecelakaan, dia datang. Jadi ibu-ibu ini kerjanya di Travel Samira nih Tat. Oh tahu ya. Jadi Samira dia bilang gini, Bu Neti, ada niat mau umroh nggak? Niat loh Bu, tapi mungkin belum tahun ini. Tapi ibu, ini loh katanya. Jadi tapi ingin umroh. Jadi karena ini dengar orang ini menawarkan umroh, dia semangat dengar. Padahal uang nggak ada nih. Iya. Jadi karena saya lihat dia meneteskan air mata, bilang sama dia, aku mau Bu, mau umroh, tapi saya nggak punya duit, gitu kan. Jadi saya diamin aja, saya sambil diam tuh saya berpikir, kemana saya cari uang ya untuk pendaftaran ini, kasihan saya lihat dia. Malamnya Tat, saya gimana ya, saya lupa saya dari mana, pokoknya saya dapat uang lah Tat malam itu. Langsung saya WA ibu itu tadi, Bu Hartini namanya. Bu, saya mau daftarkan ibu udah nih umroh. Dia benar Bu, iya gitu kan. Tapi saya cuman bisa pendaftaran aja ya gitu kan. Oh iya, besok saya ke Jambi, Sabtu saya bawa ibu ke Jambi, sekalian bawa pendaftaran, nanti kirim ke transfer ke rekening ini. Nanti ibu tuh dapat cover, dapat baju seragam gitu kan. Iya. Oh iya,
Sabtu itu langsung tak pagi itu tak itu beres-beres pergi berangkat ke Jambi, pulangnya dia gembira tak bawa koper, bawa ini, kok senang hatinya tak, ya Allah, dia bilang. Ya katanya, ya Allah Net, terima kasih semoga rezeki kau bertambah. Amin teh, ini berkat selawat kita nih teh membantu semua, aku bilang kan. Makanya teh jangan tinggalkan ya teh. Iya kata pokoknya sampai sekarang tak dia asal ke rumah saya tuh terus dia nunjukin tasbih karena dia kan ya sedikit gimana lama orang tua kan. Iya. Ya Net, ini udah seminggu saya baca sudah Pak. Masya Allah tak udah mencapai berapa ribuan ya, 7 ribuan seminggu. Masya Allah, bilang kan. Terus dia jadi berangkat, Bu? Jadi berangkat umroh dia? Nenek itu? Gimana? Udah berangkat? Belum, tak, karena ini kan dana untuk yang lainnya itu belum ada kan. Oke, terus? Iya, ya, sekarang mendaftar aja baru sudah, tapi untuk berangkatnya belum kan. Oke. Saya kan bilang kayak gini, kata orang tuh kan gini, bisa lah bayar aja uang segini dulu, nanti sisanya kredit di bank syariah gitu kan. Yeah. Jadi saya bilang kalau itu cari aja uang ini dulu teh, nanti kalau untuk kreditnya nanti saya bantu, doakan saya murah rezeki, saya bantu bayarnya gitu loh. Gitu. Pokoknya kita teh jangan putus asa, berselawat teh ya, katanya, jangan berharap apa-apa, iya katanya. Tapi mudah-mudahan lah dalam jangka dekatnya dia bisa berangkat kan. Iya, insya Allah. Tadi yang saya mau tanya tentang yang kecelakaan ibu tadi. Ibu tadi kan ibu kecelakaannya waktu naik ojek ya, naik gojek waktu itu. Nah, supir gojek itu gimana keadaannya Bu? Apakah dia kecelakaan juga? Enggak, supir ojeknya enggak apa-apa. Dia sempat ngantar, saya tanya orang itu juga langsung ngantar saya ke rumah sakit. Yang numbur itu pun dibawa ke rumah sakit, KTP sudah tahan rumah sakit. Jadi entah gimana, gila, entah kok bisa orang itu melarikan diri gitu loh. Oh gitu, iya. Saya ditinggalnya di Serapel dengan alasan dia nyebut saya rumah sakit, saya mau dipindahkan rumah sakit Morobulian gitu nah. Okay, gitu. Jadi kan kata orang yang nelpon saya itu, dia nanya gimana Bu kita lanjutkan kasusnya. Kok berani amat orang tuh meninggalkan begini kata. Setidaknya Ibu dia tanggung jawab katanya kan. Saya bilang Pak, ini kan benar-benar musibah Pak, saya ikhlas dengan semua ini Pak, alhamdulillah karena saya ikhlas, saya nggak ada apa-apanya Pak. Malam itu saya sudah normal Pak, hari itu saya nggak jadi koma lagi. Jadi kepala ibu yang berlubang itu udah sembuh total gitu, nggak ada lubang lagi? Sudah nggak ada lubang lagi. Nggak, maksudnya alhamdulillah kan ada lubang tuh awalnya, terus malamnya dikasih obat, itu berapa lama kemudian lubang itu hilang? Lubangnya berapa lama? Iya, kalau sakitnya masih korban cuma 3 hari tak, cuma dikasih obat terus kan. Akhirnya saya nggak ada terasa memar lagi, nggak ada pening pun nggak ada. Saya kan sering suami saya bertanya, coba di MRI apa namanya itu, di scan kan. Di scan kalau ada masih sisa-sisanya. Jadi saya kan kejadiannya tuh kan tanggal 1 Februari kan. Iya. Tanggal 10 saya kan berangkat ke Jakarta menemui anak saya di Jakarta kan. Iya. Pas waktu itu Omikron lagi jadi-jadinya kan. Jadi sampai di sana saya rencana kan mau ke Cirebon, mau silaturahmi dengan Kang Ujang Ustaz Bustomi itu nah. Ujang Bustomi. Jadi karena saya tuh sudah ngambil tiket, saya merasa nggak enak badan loh, nggak enak. Jadi kata anak saya kalau mama ini Omikron nggak, katanya kan nggak tahu. Dibawanya ke dokter, dicek, dokter hasilnya negatif kan, dia berobat lah gini. Saya sampai demam di sana tuh seminggu. Saya kira ini pengaruh saya kecelakaan kemarin kan. Akhirnya di sana ya dicoba di scan kepala nih, kalau ada ngaruh dari sana apa ada sisa-sisa darah tinggal gitu kan. Ya alhamdulillah hasilnya nggak ada, tak bersih, nggak ada apa-apa. Jadi murni lah demam gitu loh. Kalau yang muntah darah ibu yang keluarkan itu apa? Darah itu apa Bu? Kotoran atau apa sih? Iya kotoran, rasanya gini loh Kak. Saya tuh kan seminggu sebelum itu saya kan ada mengadakan pelatihan di Jambi itu, ada dokter apa namanya ngajarin gini, kalau nggak salah Profesor Caabu dari Jawa Timur, masalah SHM Sekolah Herbal Muslim Indonesia nih saat. Jadi dia kan
masalah akupresur gitu, nah cara membantu kalau ada orang kecelakaan, misalnya pendarahan di kepala, pendarahan di dada, gini-gini itu hasilnya, jangan buru-buru dioperasi, gitu kan. Cukup lakukan penotokan di bagian saraf-saraf ini gitu loh, Tat. Jadi kebetulan hari itu jadi saya itu kan kawan saya datang ke rumah mencari saya mau mengantarkan sertifikat hasil pelatihan itu seminggu yang lalu. Dengar kabar saya ini kecelakaan, baru datang langsung ke rumah, langsung saya dibantu dengan totok punggung, Tat. Oh gitu, ya. Iya, sambil itu saya bersolawat terus sambil dia saya, karena saya sudah bisa mendengar gitu loh, Tat. Tapi saya nggak bisa buka mata, tapi saya ingat solawat terus, saya ingatkan. Saya terus bersolawat, entah betul entah enggak, pokoknya saya kadang tembus suara saya bersolawat, kadang enggak, kata orang itu gitu loh, Tat. Jadi orang tuh mengira saya tuh mau gimana lah, nggak mungkin bisa diselamatkan gitu loh, Tat. Iya. Karena saya seperti orang yang sambil berselawat terus kayak orang gila lagi gitu, Tat. Oke, yang saya bingung tadi kan, Ibu. Iya. Tadi kan Ibu kan awal mulanya kecelakaan dari motor, terus terjatuh dari motor, terus katanya terseret ya tadi ya? Iya. Terseret, udah gitu Ibu sempat dikasih daun ya? Dikirain orang udah meninggal gitu? Kita kira, karena saya tuh sudah ngorok, sudah mengeluarkan busa-busa banyak di mulut, bukan darah yang dikeluarkan, busa kayak orang sawanan gitu loh. Udah kayak gitu sawan, jadi dikirain orang tuh saya sudah meninggal karena udah diam aja gitu loh. Itu jilbab Ibu terlepas atau bagaimana? Terlepas, Tat. Oh ya Allah. Karena jilbabnya penuh darah, terlepas. Jadi saya nyampe rumah kan, saya sudah selesai muntah-muntah, saya dibersihkan kepala saya di atas tempat tidur pakai air oleh ponakan saya, airnya berdarah merah sekali. Rambut saya ini udah keras kena darah. Oh ya Allah. Baju saya kan 2 lapis, jadi baju yang luarnya nyangkut di motor, itu yang baju itu yang nyeretkan saya. Karena motornya nggak bisa berhenti karena pelepasan lampu merah itu kan banyak motornya, Tat. Kalau berhenti nanti ditumbur lagi gitu loh kan. Kenapa? Jadi orang kok bisa teriak-teriakan gitu loh. Kok bisa Ibu nyangkut bajunya, kenapa? Jadi saya kan baju gamis, Tat. Panjang. Gamis itu kan 2 lapis, iya. Jadi saya duduknya duduk cowok gitu loh, Tat. Oh gitu. Duduk cowok, tangan satu megang HP, tangan satu megang tasbih gitu loh, Tat. Jadi entah gimana, ini kalau saya lihat di video tuh begitu mobil ini mobil ini mundur ke belakang sedikit, saya terjatuh oleh ke kiri, baju saya ini nyangkut. Oh gitu. Ada mobil yang mundur gitu ya? Nyangkut di bagian kiri, nggak salah. Jadi saya diseret karena baju itu masih saya pakai lengannya kan, jadi diseret oleh baju itu cerita kayak nyeret balok gitu loh, Kak. Jadi kata orang tuh gini, kalau lihat posisinya Bu, Ibu ini sudah remuk badannya gitu loh, remuk gitu. Seharusnya kalau diseret kan ada gimana? Kulit Ibu kan sudah terkelupas jadinya kan kalau. Iya, kalau ukurannya iya, itulah yang ditangisi oleh orang istri, orang yang membantu saya tuh. Aneh ya, orang sakti kok nggak ada yang lecet kulitnya sedikit pun selain dari kepala yang luka gitu loh. Kepala ini baru jatuh tuh mulai kenanya, mungkin benturannya tuh, kena benturan batu saya nggak tahu, Tat ya. Tapi kok kulitnya nggak lecet, nggak ada sama sekali, Tat. Iya, anehnya sudah terbentur, sudah berlubang, tapi Ibu sehat awal afiat, ya Allah. Ya, sampai anak saya bikin status. Tadi komanya minta ampun, sekarangnya cerianya minta ampun lagi gitu loh. Nggak ada seperti orang koma gitu loh. Ibu koma berapa lama? Ceria, Tat. Ibu koma sampai berapa jam, berapa hari komanya? 4 jam di rumah sakit. 4 jam. Selama 4 jam itu Ibu koma, Ibu ada melihat, Ibu merasa seperti di alam mana? Ada melihat kayak malaikat atau apa gitu? Enggak, saya cuman gini loh, Tat. Saya membayangkan waktu itu saya bermimpi, saya tuh dikelilingi oleh gimana ya, Tat ya, katakan jelas orang enggak orang, dikatakan wujudnya binatang enggak binatang gitu loh. Pokoknya saya membayangkan putih gitu lah, putih baju pokok baju putih lah, ada yang warna abu-abu muda gitu loh, Tat. Terus mereka lagi ngapain? Mereka ngelilingi Ibu ngapain mereka? Terus kayak gimana kita di rumah sakit dikelilingi oleh dokter gitu loh, Tat.
dikelilingi oleh dokter. Makanya saya bilang, saya waktu saya udah 2 hari sehat, saya bercerita sama anak saya sudah tahu gejala. Oh pantasan, saya di rumah sakit banyak dokter-dokter yang membantu, ada yang mijit-mijit saya, ada yang mijit kepala. Saya bilang, oh kata adik saya baiknya ya dokternya, iya baik-baik. Pokoknya ada yang mijit kaki saya waktu itu, gitu kan. Baiknya rumah sakit dia mungkin tahu kita nggak ada saudara di sana, bilang kan itu. Pendapat saya gini loh, saat itu saya entah bermimpi apa, kayak gimana, saya nggak bisa menjelaskan, pokok bayangan gitu, ada bayangan, saya nampak aja gitu loh, yang membantu saya entah itu dokter, apa saya nggak tahu gitu kan, saya nampak gitu loh. Oke. Jadi ibu merasa, kan udah 4 jam tuh, ibu merasa seperti tidak cuma tidur setengah jam atau 1 jam kali ya gitu ya? Enggak, saya seperti saya bermimpi aja, Pak. Saya mau, gimana kita bermimpi mau pergi ke satu tempat gitu loh, toh. Oh gitu, akhirnya tiba-tiba udah di rumah sakit, udah di rumah aja. Iya, saya nggak tahu lagi apa-apa karena ceritanya saya kan ditinggalkan di loket kan, waktu kabur. Dari rumah ibu ke Jambi, ke kota Jambi berapa jam? 1 jam, Pak. Jadi ibu tadi kecelakaan di tempat itu, kemudian dibawa pulang lagi ke rumah itu 1 jam ya? Iya, pokoknya saya nyampe rumah udah jam 1:30. Kecelakaannya jam 11? Pagi jam 8. Oh, ke rumah sakit dulu, baru di rumah sakit nggak bisa menangani, langsung dipulangkan begitu? Ceritanya begitu, saya tahu dengar cerita orang tuh gitu, katanya di rumah sakit kena benturan biaya katanya kepala ini kalau dioperasi menghabiskan biaya sekian, jadi tukang ojek ini takut dengarnya kan. Jadi yang kata yang lumpur nih dia tanggung jawab katanya kan. Ya saya dengar cerita aja, saya kan nggak tahu itu kan tanggung jawab. Jadi berembuklah orang tuh mencabut saya dari rumah sakit hari itu. Saya belum sempat dipasang infus, mau dipindahkan ke rumah sakit Morobulian karena di sana saya tinggal, ada saudara, ada suami kan gitu. Jadi orang tuh minta izin saya dibawa pulang dari rumah sakit, saya mau diantar ke Morobulian ceritanya tuh. Nyampe-nya orang tuh sampai saya di terminal Pangkawan, saya ditinggalkan di mobil travel. Mungkin gini lah kata sopir travel itu, dia nanya, Pak, ini mobil kemudian ya Pak ya, saya ini titip ini ya Pak ya, sebentar ya saya mau ngantar ini. Oh iya, aduh diambil 1 bangku aja, ibu ini dibaringkan aja, kesian gitu. Kenapa ini kecelakaan tadi di Celutung? Oh iya, saya tahu ibu ini rumahnya di depan SPBU, gitu. Saya tahu dia menumpang mobil saya tadi. Oh iya, tolong pintar Pak ya, saya mau beli air minum katanya, mau beli minum. Oh iya, memang ada air minum Aqua di samping saya. Sudah dia meletak air minum itu, dia kapur orang ini. Oh, jadi kapur. Ibu dipulangkan sama travel itu, tapi nggak, misalnya orang dengan kebaikan dia lah ya, bukan karena seandainya dia nggak mau balikin pun, ibu jadi terlantar begitu ya? Iya, saya ditinggalkannya Kak. Jadi untungnya seperti travelnya tahu dengan alamat saya, di antaranya nggak ada yang mendampingi saya di mobil itu. Jadi ibu sadar ibu dibawa pulang? Enggak, saya enggak sadar. Oh gitu, baik-baik, berarti baik sekali tuh bapak itu ya, bapak ya travel itu ya? Iya, bapak itulah yang membantu saya. Oh, jadi dia ke tempat ibu, tapi dia nggak ngambil sewa yang lain, hanya khusus ngantar ibu aja ya? Iya, adalah penumpang 2 lagi di belakang. Jadi dia kan karena bangku itu mobil bayi itu kan mobil engkel kecil, jadi khusus dapat untuk saya aja. Saya diganjal pakai, kan ada tuh paket-paket barang banyak tuh kan. Dan jadi saya diganjal pakai gardus gitu karena nggak ada yang megang gitu loh. Iya. Diganjal pakai gardus dan saya jatuh ke depan gitu loh, Tat. Masya Allah. Oke Bu, mungkin ada lagi kisah yang lain yang kalau masalah rezeki bagaimana Bu? Tadi ada item terisi. Kalau yang sekarang ini dimudahkan semua Bu ya masalah rezeki Bu? Alhamdulillah sejak itu ya alhamdulillah lah. Jahitan saya mulai lah. Sejak itulah Tat, berdatangan lah tiap hari walaupun nggak banyak, 2, 3 gitu kan. Alhamdulillah saya membantu sekali lah, makanya saya sering tempat juga saya di LJ kan.
saya ada kan kawan-kawan dia punya usaha gini, saya kan istilahnya saya ngajarin gini, loh kamu sambil goreng-gorengi ini, apa salahnya berselawat gitu kan. Dia awalnya di depan saya dia iya Kak, tapi di belakang saya dia ngomong sama orang, dia ngejek Kak. Dia bilang apa? Mana ada Tuhan mengasih rezeki gitu, kalau nggak kita adalah usaha kan gitu katanya. Pokoknya ngecek lah. Oke. Kita nanti kalau percaya dengan hal itu katanya saya. Udah nggak apa-apa kan. Nggak percaya nggak apa-apa, saya percaya aja. Oh iya Kak, ada satu lagi Kak. Ya. Kan teman saya ini sudah, dia bercerita, dia baru dapat nomor saya, dia bercerita anaknya yang tua udah tamat SMA mau masuk Brimob. Saya sudah menjualkan kebun. Kalau di Kabupaten Kerinci itu kan kebun kulit manis, Pak. Jadi orang minta uangnya 350. Jadi anak saya tes nggak lulus. Oke. Sampai berapa kali tes nggak lulus, 3 kali tes nggak lulus. Uang itu sampai sekarang tinggal lagi 128 juta. Oke. Oh, udah. Iya biasa lah tuh. Jadi anak saya stres nampaknya, mungkin di Pekanbaru ada buka, orang minta uang 375. Kemana lagi saya mau ngambil, uang nggak ada, kebun sudah dijual. Jadi saya bilang, gini ya, katanya yes namanya. Kamu mau nggak saya bantu? Mau Nek, bantu apa? Bantu duit. Ya saya kalau bantu duit saya nggak punya. Saya dengan cara berdoa mau nggak? Macam mana Nek? Katakan, nah gini lah. Waktu saya belum cepat, nanti habis mari saya telepon kau balik ya, kata. Iyalah. Ambil mari saya telepon cepat. Saya telepon diangkatnya lah. Gini, nanti lamaran anak kau, yang anak kau itu kau lah yang ngerti bentuk wajahnya. Kalau aku tidak tahu, aku bilang kan. Kau pokok mulai malam ini kau berselawat ya, kau niatkan khusus untuk anak kau, untuk kelulusan anak kau. Kalau bisa tanpa duit, tanpa pakai uang, bilang kan. Ini lah, kalau bisa anak ketiga dia orang sekarang nggak pakai duit, katanya kan. Kalau Tuhan berkehendak, mana tahu saya sambil bercanda kan. Oke lah, selawat apa Nek, itu kau pergi ke pasar, kau beli tasbih kita paling 5.000-an lah harganya. Pokoknya kau keraskan hati, pokoknya kau tekadkan hati itu anak kau ketiga 3 bulan 27 hari, 3 bulan 2 hari lagi itu anak kau tes. Tapi semoga lah Allah membantu, setidaknya kau duitnya dikit. Iya, dia katanya kan, coba lah, saya cerita lah Kak, saya pernah anak saya gitu masuk pendidikan di Bandung tanpa ijazah, alhamdulillah bisa, kan, bisa saya kelabui lewat selawat, kan. Oh iya dia, semangat lah dia, tahu pokoknya awalnya jangan kurang dari 4.404 kali ya, katanya kan. Ini banyak niat. Ya kalau kasih anak saya kecil umur 7 tahun, pagiannya 1.000 udah dapat, bilang kan. Iya Nek Leo. Jadi dicobanya lah Kak. Dicobanya dipaksain. Dia kan tani itu Kak. Kan sambil bertani kan nggak ada hambatan kan, mau berselawat kan. Iya. Jadi pas bulan September 2021 Kak, anaknya tes Pekanbaru bawa uang 128 juta di rekening. 2 juta duit untuk ongkos gitu Pak. Jadi 21 hari lah dia nelfon tak. Nek katanya. Alhamdulillah lah Nek. Rohman nama anak itu. Rohman lulus Nek. Sekarang dia magang. Berapa duitnya? Ya aduh Nek, gila orang tuh minta duit itu utuh Nek dari rekening saya sekarang Nek. Masya Allah iya nih ya. Iya. Dah kau ambil duit itu kau sedekah ke panti asuhan. Tak perlu mau yang sedekahkan duit itu tak. Ya Allah. Sampai saya kan gini, sebagian aja kau sedekahkan ke panti asuhan. Ini sayang katanya kan. Jangan sayang lah kau. Ini pertolongan yang luar biasa bagi kau. Cobalah ambil duit itu sebagian kau sedekahkan. Lah kalau tidak mau udah 10 juta. Atau kau ambil sebagian kau masak, kau kasih ke panti asuhan makan anak yatim. Ayolah kalau ngasih makan itu aku maulah, pakai perlu sama bapaknya katanya kan. Masya Allah kau nih duit segitu kau sayang, aku bilang kan. Anggap itu anak kau tuh. Ya kalau kau tidak lulus tidak pakai duit, katanya loh. Sayanglah aku nak ngasih katanya tak sambil bercanda tak. Masalah kau lah, aku bilang kan. Jadi dia hanya kembangkannya lagi tak dengan saudara dengan keluarga dia kan. Dikembangkannya lagi selawat. Saya kasihlah channel Ustaz, kamu pahamilah ini dulu ya. Tidak apa enggak terserah kamu, aku bilang kan. Iya. Pokoknya saya iyalah, pokoknya saya
baik ada teman-teman saya gini, kalau saya sempat bicara serius, saya selalu mengajarin dia berselawat. Masya Allah. Saya ceritakan testimoni saya, Tat. Ya, alhamdulillah tersentuh hatinya, Tat. Masya Allah. Oke lah, berselawat. Pokoknya saya itu terus, Tat. Biarlah saya tak terima tangga mereka, yang penting saya sampaikan. Ya. Ibu kan mendapat pahala yang banyak jadinya, amal jariah kan, iya, gitu Tat. kan. Tapi kawan saya, Tat, ada kawan saya satu, Tat, dia di Padang, dia 5 anak, suami nggak ada, anaknya 5 laki-laki semua. Dia pagi-pagi yang 3 tuh udah ke pasar jual sayur, Tat. Jadi katanya gini, sepulang dari rumah saya, dia kan rumah saya 10 hari dari Padang. Jadi ceritanya waktu itu pagi itu aku duit cuma 15.000 ada di dompet. Jadi kan barang-barang jualannya kan dia ngambil aja di toko, nanti store kan. Ya. Jadi ada pengemis ibu-ibu nih pagi jelang ada tangan. Kalau saya kata kalau ada orang meminta, jangan saya kasih lah, yang ada duit itu kasih lah semua, nanti rezeki diganti oleh Allah. Ya. Saya lakukan itu dengan ikhlas, saya kasih uang tuh kerupuk tidak cukup 15.000, cuman 14.500. Saya kasih orang tuh betul kata kau biasanya saya mencapai ke 5 kilo cabai, laku sehari susah. Ini alhamdulillah 27 kilo. Saya ngambil toko saya habis, katanya pagi jam 9 sudah habis, katanya. Alhamdulillah. Ada dia semangat lah, dia macam-macam selawat sekarang ini sambil jualan dia selawat, kan? Semangat dia, Tat. Pokoknya ya alhamdulillah, kalau nampaknya gini loh, Tat, selawat nih. Kalau memang orang lagi butuh, Tat, memang ditolong oleh Allah. Iya. Ditolong oleh Allah. Ya Allah menolongkan di tempatnya juga, Tat. Karena enggak semua kan. Iya. Setidaknya berkah kita dapat. Itu aja saya yang dapatkan sekarang, berkah, yang intinya dapat berkah kita hidup kita gitulah. Iya. Ibu sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Ya. Masya Allah. Terima kasih ya testimoninya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang gitu, Bu ya. Iya, minta ya. Iya. Mudah-mudahan lain kali Ibu bisa bercerita lagi kalau ada kisah keajaiban lagi. Iya. Ya okay. Itu yang agar bersaing kecil-kecil itu banyak sebenarnya. Oke. Ya, nanti Tat, kalau ada yang keajaiban lagi, insya Allah saya testimoni ya. Oke. Ibu terima kasih ya. Kita sudahi dulu, Bu ya. Iya, Tat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, panjang juga ceritanya, tapi luar biasa. Seorang ibu yang sudah terseret ya, jatuh di aspal, terseret sejauh 200 meter. Logikanya kan kulitnya seharusnya terkelupas, ada yang kulitnya rusak gitu ya, dan logikanya sudah sakit parah banget, udah tidak tertolong lagi seharusnya. Tapi alhamdulillah tanpa operasi, tanpa ada pengobatan apapun, hanya dalam beberapa jam, kurang dari 1 hari sudah sembuh total. Ibu itu sudah bisa beraktivitas, luar biasa dengan keberkahan selawat. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak, silahkan. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Ya, jadi salawat ini adalah mendatangkan banyak keberkahan. Satu salawat yang kita baca, Allah kasih 10 keberkahan untuk kita. Bayangkan kalau tadi ibu itu bilang 8.000 kali bersalawat, 8.000 kali 10, sudah 80.000 kali keberkahan. Wajar kalau ibu mendapatkan pertolongan. Teman-teman yang mau order buku ini ya, masih ada stoknya. Tempat saya juga masih, kalau mau pesan buku ini juga ada. Dan insya Allah teman-teman bisa ordernya lewat WA ini, kasih tahu kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili, dan juga nanti tinggal transfer sejumlah harga buku plus ongkos kirim. Teman-teman yang dari luar negeri, dari manapun Anda berada, Singapura, Malaysia, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Korea, dimanapun Anda bisa juga order buku ini dengan mudah. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.